Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Fitriani dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 6A dengan nomor induk mahasiswa 1212040019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah bimbingan konseling, yakni modul pada materi kali ini yaitu tentang pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa SMA sebagai persiapan awal memasuki dunia kerja. Nah, apa sih bimbingan karir itu? Jadi bimbingan karir merupakan salah satu bentuk bimbingan yang terpadu pelaksanaannya dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, bimbingan karir ini merupakan salah satu bidang layanan dari bidang konseling gitu. Bimbingan karir ini salah satu dari bimbingan yang lainnya seperti bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan pribadi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuan bimbingan karir ini yaitu membantu anak dalam merencanakan karir di masa mendatang agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat minat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, jika orang memperoleh karir yang tepat, maka hidup orang akhirnya akan bahagia. Pasti ada istilah seperti itu. Nah, maka dari itu bimbingan karir di sekolah itu tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul gitu ya, bimbingan konseling itu di sekolah, tapi melainkan menyediakan juga bimbingan karir yang mana akan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Pada pembahasan kali ini, dalam bimbingan karir ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tugas perkembangan remaja berkenaan dengan karir di masa depan. Yang kedua ada prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Yang ketiga tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Yang keempat metode pelaksanaan bimbingan karir. Dan yang kelima pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di sekolah. Oke, poin pertama yaitu tugas perkembangan remaja berkenaan dengan karir di masa depan. Nah, inti dari poin ini yaitu mengapa sih remaja itu memiliki tugas mengembangkan mungkin di sini bisa dikatakan mereka harus memiliki rencana dalam menata karir mereka di masa depan. Kenapa? Karena agar mereka bisa menyesuaikan karir mereka dengan minat, bakat, dan juga hal-hal yang hal-hal yang menurut mereka begitu menarik, dan juga ini juga membantu agar mereka lebih menata proses menuju karir yang mereka inginkan. Walaupun di usia remaja ini siswa cenderung masih memiliki pemikiran yang labil, namun alangkah lebih baiknya bila si remaja ini memiliki tugas dalam mengembangkan potensi dalam minat bakat mereka yang terhitung di usia yang masih remaja. Kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Nah, di sini secara umumnya prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah ada beberapa poin. Yang pertama, seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Nah, semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas bimbingan karir. Jadi tidak ada istilah pengecualian atau secara kasarnya pilih kasih. Ini mah misalkan orang yang lebih dalam finansialnya atau ini yang kurang, tidak boleh ada yang seperti itu. Yang kedua, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Nah, bimbingan karir memberikan pemahaman kepada siswa dalam berkarir bahwa setelah lulus mereka membutuhkan sesuatu tempat dan karya untuk mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu yang mereka telah terima dari
bangku sekolah. Nah, karir tersebut dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup dan masa depannya, sehingga bimbingan karir bisa membantu menentukan mereka menentukan apakah mereka akan memilih karir atau sebagainya. Yang ketiga yaitu siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Kemudian poin selanjutnya yaitu siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Dan yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilan guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Dan yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Program materi bimbingan karir dalam penyampaiannya diintegrasikan dengan materi bimbingan konseling, jadi tidak boleh tidak ada kaitannya. Kemudian poin yang ketujuh yaitu program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan semenjak kelas 1 hingga kelas 3 SMA memberikan pelayanan ganda, yaitu di ruangan bimbingan konseling dan di ruang kelas. Di kelas, siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh bimbingan dan dukungan partisipasi orang tua dan peran masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian menuju poin yang ketiga yaitu tujuan dari bimbingan konseling. Mungkin sebelumnya saya sudah paparkan apa itu tujuan dari bimbingan konseling, namun secara umum tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA menurut Soekardi adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam mengambil keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Poin yang keempat yaitu metode pelaksanaan bimbingan karir. Nah, di sini secara umum pelaksanaan bimbingan karir di SMA dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu ceramah dari sumber. Nah, kegiatan yang dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru maupun dari narasumber dari pihak dunia kerja dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir itu bisa sangat membantu dalam melaksanakan bimbingan karir. Atau yang kedua, diskusi kelompok. Nah, suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan suatu keterkaitan pada sesuatu pokok masalah atau pertanyaan dalam hal ini perencanaan karir, kemudian pekerjaan, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Jadi diskusi kelompok ini mungkin bisa dilaksanakan antar siswa. Kemudian pengajaran unit. Pengajaran unit ini merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Atau bisa juga metode pelaksanaan bimbingan karir ini bisa dilakukan dengan sosiodrama. Sosiodrama ini yaitu suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan dan karir, atau bisa juga dengan karya wisata karir. Karya wisata karir ini diprogramkan oleh sekolah untuk berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Atau juga bisa melalui informasi melalui kegiatan kurikuler atau
profesional. Nah, pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan atau dipadukan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini, tiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat mengajarkan pelajaran dan berkaitan dengan suatu karir tertentu. Yang terakhir bisa juga nih dengan metode hari karir atau career days. Hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan perkembangan karir, itu maksudnya. Pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk tiap tahunnya. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu pentingnya bimbingan karir di sekolah. Nah, sebetulnya pentingnya atau mengapa sih bimbingan karir itu harus dilaksanakan di sekolah? Ini sama halnya dengan tujuan yang tadi saya sampaikan, namun mungkin di sini saya akan memaparkan sedikit mengapa begitu penting harus adanya bimbingan karir di sekolah. Yang pertama, siswa mengembangkan kesadaran akan perlunya implementasi yang lebih khusus dari tujuan-tujuan karir. Yang kedua, siswa mengembangkan rencana-rencana yang lebih khusus guna mengimplementasikan tujuan-tujuan karir. Yang ketiga, siswa melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat-syarat memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran di tingkat sekolah lanjutan dengan latihan dalam jabatan atau dengan mengejar latihan lebih lanjut di perguruan tinggi atau pendidikan pasca sekolah sekolah lanjutan yang mengantar pada kualifikasi untuk suatu okupasi khusus. Nah, ini diambil dari Daku pada 2009. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.